Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang semua. Silakan lihat pimpin doa di depan. Mari Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari teman-teman semua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ya, dia silakan duduk. Anak-anakku semua silakan duduk. Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Dengarkan namanya ya. Abraham, Hadir Pak Guru. Adrin, Hadir Pak. Nadia, Aluntia, Alia, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Anna, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Edgar, Sakit Pak. Cesia, Hadir Pak. Cynthia. Hadir Pak. Cuma 2 orang yang sakit ya, dan 1 orang yang hamil ya. Ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini, sehat? Sehat. Ya. Anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan belajar sebuah materi yang sangat menarik ya. Ya, kenapa Pak Guru katakan sangat menarik? Karena kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur ini Pak Guru yakin kalian sudah sering dengar ya. Jadi teks prosedur itu yang sering kita dengar biasa disebut dengan kata tutorial. Jadi sama dengan tutorial. Ya. Untuk lebih jelas anak-anak sekalian, ini Pak Guru akan menayangkan kepada kalian sebuah video. Ya, jadi sebuah video tentang tutorial. Jadi video ini ciri khasnya daerah kita di Papua ya. Cara membuat noken. Ya. Jadi seperti tadi yang Pak Guru bawa dari depan ya. Ya, ini adalah sebuah contoh noken. Dan ini adalah ciri khas dari Papua begitu. Membersihkan kotoran kulit kayu. Setelah membersihkan kotoran kulit kayu, pergi dulu dipanas matahari. Ya. Jadi itu tadi video atau tutorial yang membuat noken ya. Noken yang menurut istilahnya termasuk warisan budaya dari asli Papua ya. Nah, kemudian Pak Guru ingin tanya kalian, selain noken, yang kalian tahu makanan khas Papua itu apa? Papeda. Kalian tahu bagaimana cara membuat papeda? Belum ya? Nah, supaya Anda bisa mengetahui bagaimana caranya, ya saksikan video yang kedua ya. Ini cara membuat papeda. Seperti ini, kemudian masukkan air. Ya, jadi tadi cara membuat papeda ya. Iya. Ya, Pak Guru yakin kalian semua lapar melihat video cara membuat papeda. Nah, karena kalian lapar cara membuat papeda ini, nah, jadi kalian harus tahu bagaimana prosedurnya, ya. Jadi ketika kalian tahu bagaimana prosedur, bagaimana tutorial untuk membuat sesuatu, maka nanti kalian bisa buat sendiri di rumah. Termasuk tadi cara membuat noken atau cara membuat papeda. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan berikan secara singkat penjelasan materi. Ini pengertian teks prosedur.
Jadi teks prosedur itu intinya adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Ya, silakan kalian baca di depan ya. Jadi dari teks prosedur yang kalian tadi tonton dan yang ada di depan kalian ya, yang berupa lembaran-lembaran itu, nanti Pak Guru akan buat kelompok untuk menentukan pada lembaran itu yang mana yang dimaksud pernyataan umum dan yang mana yang dimaksud dengan tahapan-tahapannya. Ada yang ingin bertanya? Jelas? Jelas ya? Ya, kalau jelas, Pak Guru langsung saja bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi ini kelompok satu ya. Jadi kelompok satu 4 orang ini ya. Jadi 4 orang ini kelompok satu. Kemudian ini kelompok 2, nggak apa-apa berdua ya. Nah ini kelompok 3, kelompok 4. Kemudian ini kelompok 5, kelompok 6. Kemudian kelompok 7, kelompok 8. Kemudian kelompok 9 berdua ya. Nah, nggak apa-apa ada yang berdua ya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok. Ya, selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai yang manakah bagian pernyataan umum dari tutorial ini ya, dari cara membuat papeda dan cara membuat novel itu. Yang mana di situ pernyataan umumnya, yang mana yang termasuk bagian tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Ya, silakan kalian berdiskusi. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody. I know you belong to somebody new, but tonight belong to me. Kalian setiap kelompok itu ada beberapa perbedaan pandangan ya tentang pernyataan umum itu dari mana sampai ke mana. Kemudian bagian langkah-langkah itu dari mana sampai ke mana. Kemudian tadi juga yang menarik ditanyakan ada bagian alat dan bahan ya. Itu bagian alat dan bahan masuk ke bagian mana? Ya, anak-anakku sekalian, jadi di sini perhatikan ke depan ya. Di depan layar ini. Nah, ini prosedur cara membuat token ya. Ya, ini cara membuat token dari kulit kayu. Nah, perhatikan. Jadi bagian pernyataan umum itu ya nggak dihitung dari per kalimat ya, sebagaimana tadi dari penjelasan dari kelompok itu ya. Jadi bagian pernyataan umum itu dihitung kalau itu masih termasuk bagian pengantar ya. Jadi bukan dihitung per kalimat. Jadi misalnya tadi menurut kelompok 7 pernyataan umum itu hanya bagian dari ini ya, dari noken sampai ke kata mogokop ya. Ya, jadi sampai kata genemo atau mogokop ya. Nah ini, jadi ini memang termasuk pernyataan umum, tapi batasnya itu sampai ke sini ya, sampai ke kenang-kenangan untuk tamu. Itu bagian pernyataan umum ya. Jadi bukan satu kalimat saja, tapi biasanya itu dihitung per paragraf ya. Jadi ini bagian satu paragraf ya. Jadi bagian ini termasuk bagian pernyataan umum. Ya, begitu ya kalau betul ya. Nah, kemudian bagian di bawah ini, jadi dari nomor 1 sampai 4 ini termasuk bagian tahapan atau langkah-langkah. Ya. Kemudian ini ada bagian akhir. Jadi ini yang bagian akhir ya, perlu kasih tebal dulu. Jadi bagian akhir ini yang perlu garis bawahi, ini termasuk bagian penegasan ulang. Ya, jadi biasanya itu di bagian akhir sebuah teks prosedur, ya biasanya juga terdapat bagian penegasan ulang. Ya, maksudnya penegasan ulang apa? Jadi ditegaskan kembali ya tentang prosedur yang dijelaskan di atas. Jadi disebutkan kembali, makanya disebut dengan
bagian penegasan ulang. Yang harus kalian tahu, pada bagian penegasan ulang ini sifatnya opsional ya. Ya. Jadi istilahnya tidak wajib ada dalam teks prosedur. Jadi yang harus ada dalam teks prosedur itu hanya 2 bagian saja, hanya bagian pernyataan umum dan hanya bagian tahapan-tahapan. Ya, jadi bagian ini penegasan ulang ini tidak harus ada. Ya, jadi sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ya, untuk tugasnya hari ini, ya, Pak Guru ada kirim link Google Form ya. Silakan buka di grup kelas Anda. Di situ ada link Google Form. Di bagian ini ya, di bagian tugas 1. Ya, di bagian tugas 1. Ya, silakan kalian kerjakan. Shorty said she coming with a bread, with a pen, with a gun, coming with a bread, with a pen, with a gun, coming with a bread, with a pen, with a gun, coming with a bread, with a Shorty said she coming with a bread, pen, but she saw a young nigga pull up in a roll. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't. Ya, waktunya selesai. Ya, silakan kalian kirim jawaban kalian. Ya, ada yang belum kirim jawabannya? Ya. Ayo segera kirim jawabannya. Ya. Sudah ya? Sudah Pak. Ya, oke. Ya, mengenai nanti nilainya, nanti pertemuan berikutnya baru Pak Guru sampaikan berapa nilainya ya. Pak. Artinya ini Pak Guru cek semua sudah mengirimkan jawabannya ya. Ya Pak. Berikutnya sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, ada dari salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa? Ya, terkait dengan apa itu pernyataan umum dan apa itu tahapan-tahapannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan Krisna ya. Ya silakan Krisna. Ya. Harus ya Krisna ya. Keberanian itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan Krisna ya. Amin. Ya silakan Krisna. Jadi pernyataan umum adalah tentang pernyataan umum dan Iya betul betul. pernyataan umum dalam teks prosedur itu selalu terletak di awal dan tahapan-tahapan itu biasanya ada tahapan-tahapan itu biasanya ada yang sifatnya opsional. Contohnya kalau yang kayak membuat papeda itu Pak, itu kan ada alat dan bahan, itu bersifat opsional. Iya bagus. Ya, berikan aplaus dulu ya. Terima kasih jawabannya ya. Itu sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran ya. Untuk sekedar kalian tahu, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, jadi belajar prosedur itu menarik ya. Karena dari sini kita bisa tahu, oh ternyata selama ini noken yang kalian pakai, oh ternyata begini cara membuatnya. Oh ternyata selama ini papeda yang kalian sering makan dan Pak Guru termasuk salah seorang yang sangat suka makan papeda. Oh ternyata begini cara membuatnya. Jadi dari prosedur ini Pak Guru juga baru tahu, ternyata begini cara membuatnya. Dan gitu ya. Tata kelas silakan disiapkan. Jangan lupa berdoa ya. Ya. Siap berdiri. Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.